Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis bahan ajar pada mata kuliah pengembangan bahan ajar ini, yang dimana diampu oleh Bapak Dr. Ikomang Sudarme, SPD MPD, dan Bapak Alexander Hamonangan Simamora, SE MPD. Adapun anggota dari kelompok 3 sendiri, yakni saya sendiri, atas nama Nilo Gede Sinta Widarini dengan NIM 20130111033 bersama rekan kelompok saya, Igusti Komang Sudarmadiase dengan NIM 20130111085. Ada Komang Bayu Marta dengan NIM 20130111053 dan Putu Herlina Vidya Karisma dengan NIM 20130111069. Adapun yang akan dibahas pada pemaparan kelompok kami mengenai jenis-jenis bahan ajar, yakni yang pertama bahan ajar cetak, yang kedua bahan ajar dengar atau audio, yang ketiga bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, dan yang keempat ada bahan ajar multimedia interaktif. Nah, karena saya sudah melakukan perkenalan dan memaparkan apa saja yang akan dibahas pada jenis-jenis bahan ajar ini, selanjutnya pemaparan materi yang akan lebih mendalam akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Komang Bayu Marta. Kali ini akan membahas mengenai bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak ini merupakan sebuah bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Bahan ajar cetak ini memiliki karakteristik sendiri. Yang pertama yaitu mampu membuat siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, di sini bahan ajar cetak ini harus mampu menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada siswa untuk dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik belajar dalam bimbingan guru maupun belajar secara mandiri. Yang kedua yaitu bahan ajar cetak bersikap lengkap, yang memiliki arti bahwa bahan ajar cetak memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mampu membelajarkan peserta didik, yang memiliki arti bahwa dalam bahan ajar cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Berikutnya ada jenis-jenis bahan ajar cetak. Yang pertama ada modul. Modul ini merupakan sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar para siswa atau peserta didik dapat belajar secara mandiri, tanpa atau dengan bimbingan dari pendidik atau guru. Tujuan dari pembuatan modul ini yaitu agar peserta didik mampu belajar secara mandiri, melatih kejujuran peserta didik, dan yang terakhir yaitu agar peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang telah dipelajari. Yang kedua ada handout. Handout ini merupakan buku pegangan siswa yang berisi tentang suatu materi pelajaran secara lengkap. Handout ini menyajikan keseluruhan materi yang perlu dipelajari oleh siswa. Adapun fungsi dari handout ini yaitu sebagai pendamping penjelasan pengajar atau pendidik, sebagai bahan rujukan peserta didik. Yang terakhir yaitu memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. Adapun tujuan dari pembuatan handout ini yaitu untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi serta materi pembelajaran sebagai pegangan bagi para siswa dan untuk memperkaya pengetahuan siswa itu tersendiri. Berikutnya ada buku teks. Buku merupakan sejumlah lembaran kertas, baik cetakan maupun kosong, yang dijilid dan diberi kulit. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku ini didefinisikan sebagai lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Hal tersebut diungkap oleh Setiawan. Menurut Surahman, buku ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu buku sumber. Buku sumber ini biasa dijadikan rujukan, referensi, dan juga sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang kedua ada buku bacaan. Buku ini hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya seperti cerita legenda, novel, dan lain-lain. Yang ketiga ada buku pegangan. Buku ini biasanya dijadikan sebagai pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang terakhir yaitu buku bahan ajar. Buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan juga berisi bahan. Adapun fungsi dari buku teks ini yaitu sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta didik, berfungsi sebagai bahan evaluasi, berfungsi sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum. Adapun tujuan dibuatnya buku teks ini yaitu
memudahkan pembelajaran pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari hal yang baru. Yang keempat ada workbook atau lembar kerja siswa, atau sering kita kenal dengan LKS. LKS ini merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKS ini memiliki tujuan, yaitu memberi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik, mengecek tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disajikan. Adapun fungsi dari buku teks LKS ini yaitu sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, tetapi lebih peserta didik. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan ajar yang ringkas dan juga kaya tugas untuk berlatih. Yang kelima ada brosur. Brosur ini merupakan bahan ajar tertulis mengenai suatu masalah yang dimana disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan juga dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan ataupun organisasi. Berikutnya ada poster. Poster menurut Nana Sujana ini dan Rifai, poster dapat didefinisikan sebagai sebuah kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan juga pesan dengan masuk untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Berikutnya ada kelebihan bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu memiliki kualitas penyampaian yang baik, misalnya dapat menyampaikan kata-kata, angka-angka, gambar, dan lain-lain. Bahan ajar cetak ini relatif murah untuk diproduksi atau dibeli dan dapat digunakan berulang-ulang. Di samping itu, pengirimannya relatif lebih mudah, efisien, cepat, dan ongkos relatifnya lebih murah. Yang ketiga ada bahan ajar cetak ini merupakan bahan ajar yang paling mudah diperoleh dan lebih sederhana dibandingkan dengan bahan ajar lain yang menggunakan program komputer. Berikutnya ada kekurangan bahan ajar cetak, yaitu tidak mampu mempresentasi gerakan, penyajian materi bersifat linear, dan sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian tertentu dari bahan ajar tersebut. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar dengar atau audio. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari bahan ajar dengar atau audio. Nah, di dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, audio adalah hal-hal yang berhubungan dengan suara atau bunyi. Audio berkaitan dengan indera pendengar. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal ke dalam kata-kata atau lisan maupun non-verbal. Bahan ajar audio ini adalah bahan ajar yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran atau perasaan sehingga terjadinya proses belajar. Selanjutnya, karakteristik bahan ajar dengar. Yang pertama, mengandung pesan auditif baik verbal maupun non-verbal dan vokalisasi. Yang kedua, dapat mendorong pemusatan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Yang ketiga, cocok untuk mengikuti pengarahan. Yang keempat, digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang didengar. Yang kelima, perolehan arti dari suatu konteks. Yang keenam, dapat untuk melatih memisahkan kata atau informasi yang relevan maupun tidak relevan. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan mengingat dan mengemukakan ide. Yang kedelapan, memberikan hasil belajar yang optimal dalam tugas-tugas memberi sinyal atau lambang, rangkaian yang melibatkan keterampilan bahasa dan musik. Nah, yang kesembilan yaitu yang terakhir, berguna untuk belajar keterampilan diagnosis yang melibatkan bunyi. Nah, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah penggunaan bahan ajar dengar, yaitu ada 3, yaitu ada persiapan, penerimaan, dan juga kegiatan lanjut. Nah, yang pertama itu ada persiapan. Nah, dalam persiapan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi yang akan disampaikan, dan yang terakhir itu ada situasi dan kondisi siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu penerimaan. Dalam langkah ini diharapkan guru dan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan mendengarkan secara seksama. Nah, guru itu dapat mencatat hal-hal penting
kata-kata baru, dan kata-kata sulit yang nantinya akan berguna sebagai refleksi di akhir pembelajaran. Nah, bagi siswa juga dapat melakukan kegiatan seperti membuat pertanyaan, ringkasan materi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada kegiatan lanjut. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan refleksi dan tanya jawab antara guru dengan siswa. Sekaligus bisa dilakukan penugasan terhadap siswa berhubung dengan materi yang disampaikan. Nah, kita masuk dalam contoh bahan ajar dengar. Nah, ada beberapa contoh dari bahan ajar dengar ini. Yang pertama ada kaset. Nah, kaset merupakan bahan magnetik berupa pita yang digunakan untuk menyimpan audio. Nah, media kaset dapat menyimpan suara yang berulang-ulang dipendengarkan kepada peserta didik yang menggunakannya sebagai bahan ajar. Nah, bahan ajar kaset biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa atau pembelajaran musik. Nah, yang kedua itu ada radio. Radio adalah suatu teknik yang umumnya menggunakan gelombang elektromagnetik membawa sinyal dan mengubah gelombang radio menjadi suara atau bunyi. Nah, yang ketiga itu ada piringan hitam. Piringan hitam adalah perekam suara yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai gramophone record, phonograph record, atau vinyl record. Nah, piringan hitam ini merupakan sebuah media penyimpanan suara analog yang terdiri dari piringan pipih dengan alur spiral tertulis dan termodulasi. Nah, piringan hitam ini memiliki bentuk pipih dengan warna hitam, berisi rekaman-rekaman suara analog dalam bentuk spiral dan termodulasi. Nah, yang keempat itu ada compact disc audio, atau sering kita sebut dengan CD. Nah, CD atau compact disc ini adalah sebuah media penyimpanan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Kelebihan bahan ajar dengar atau audio. Yang pertama itu ada media audio dapat melatih siswa untuk mengembangkan daya imajinasi yang abstrak. Yang kedua, media audio dapat merangsang partisipasi aktif para pendengar. Yang ketiga, program audio dapat mengunggah rasa ingin tahu siswa tentang sesuatu sehingga merangsang keaktifannya. Yang keempat, media audio dapat menanamkan nilai-nilai dan sikap positif terhadap para pendengar. Nah, yang kelima, media audio dapat menyajikan laporan-laporan yang aktual dan orisinil yang sulit menggunakan media lain. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada program audio dapat mengatasi batas waktu serta jangkauannya sangat luas. Selain kelebihan, ada pula kekurangan dari bahan ajar dengar atau audio ini. Yang pertama itu ada sifat komunikasinya satu arah. Yang kedua, lebih banyak menggunakan suara bahasa verbal yang hanya dapat dimengerti oleh pendengar yang memiliki kemampuan bahasa yang baik. Dan yang ketiga, hanya akan melayani secara baik untuk mereka yang suka berpikir abstrak. Yang keempat, dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengarnya. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Bahan ajar ini merupakan kombinasi dari suara dan visual yang dapat bergerak. Bahan ajar video menambahkan dimensi baru dan lugas, dimanfaatkan dalam proses pembelajaran karena dapat menampilkan informasi sampai ke hadapan peserta didik secara langsung. Selain itu, bahan ajar ini juga mengkombinasikan dua materi, yaitu materi visual dan auditif, yang dimana materi visual berguna untuk merangsang indera penglihatan, sedangkan materi auditif untuk merangsang indera pendengaran peserta didik. Kemudian, adapun karakteristik bahan ajar pandang dengar atau audiovisual ini, yakni yang pertama biasanya bersifat linier, yang kedua penyajian visual yang dinamis, yang ketiga digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang kelima, dikembangkan menurut prinsip psikologis, behavior, dan kognitif. Dan yang keenam,
berorientasi kepada guru dengan tingkat penglihatan interaktif murid yang rendah. Kemudian adapun ranah dari bahan ajar pandang dengar atau audiovisual ini, yang pertama ranah kognitif. Bahan ajar audiovisual dalam ranah kognitif dapat mengenali kembali dan kemampuan memberikan rangsangan berupa gerak yang serasi, misalnya pengamatan gerak suara benda. Kemudian mengajarkan kepada peserta didik pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu, yaitu menunjukkan contoh cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan. Kemudian adapun ranah afektif. Nah, ranah ini menggunakan berbagai teknik dan efek. Bahan ajar audiovisual dapat menjadi media yang sangat ampuh untuk mempengaruhi sikap dan emosi. Yang ketiga ada ranah psikomotorik. Dalam ranah ini, bahan ajar audiovisual memperlihatkan contoh keterampilan dalam gerakan. Selain itu, peserta didik mendapat umpan balik secara visual. Kemudian ada contoh bahan ajar pandang dengar atau audiovisual ini, yakni yang pertama video compact disc. Nah, proses pembelajaran yang dapat terlaksana dengan tidak terlepas dari kreativitas seorang guru dalam menggunakan fasilitas yang terdapat di sekolah. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media video compact disc atau FCD diharapkan agar menciptakan suasana serta pemahaman yang baru bagi siswa saat proses belajar dengan yang sedang berlangsung. Kemudian, siaran televisi. Televisi merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan, khususnya proses pembelajaran mengajar. Dalam pembelajaran televisi mampu memberikan 3 peran penting, yakni peran dalam memberikan manfaat secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Peran dalam memberikan manfaat kognitif akan diberikan melalui siaran ilmu pengetahuan atau informasi dan keterampilan seperti dialog, berita wawancara, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada film. Nah, film adalah salah satu hasil dari sebuah karya sastra yang dibuat oleh seseorang dengan imajinasi dan kreativitas yang dimilikinya. Film memuat cerita yang unik dan menarik sehingga banyak digemari oleh masyarakat karena sejak dulu keberadaan film diterima baik dalam kehidupan masyarakat. Film semakin populer karena penayangan berbagai cerita yang mengandung nilai-nilai baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, adapun kelebihan dari bahan ajar ini, yakni yang pertama mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. Yang kedua, mampu menggambarkan masa lalu secara realistis dengan waktu yang singkat. Yang ketiga, membawa imajinasi anak dari negara satu ke negara lain dan dari masa yang satu ke masa yang lain. Yang keempat, dapat diulangi bila diperlukan untuk mengingat kembali atau memperkuat materi yang disampaikan. Dan yang kelima, pesan yang disampaikan melalui bahan ajar audio visual akan mudah diingat. Nah, selain kelebihan, adapun kekurangan bahan ajar pandang dengar ini, yakni kekurangan yang pertama, kesesuaian peralatan video dan kecocokan format video harus diperhatikan agar video dapat ditayangkan tanpa adanya kendala. Yang kedua, pengerjaan skenario dalam video banyak menyita waktu dan bukan pekerjaan yang mudah. Yang ketiga, biaya produksi sangat tinggi dengan biaya yang tidak sedikit. Yang keempat, layar monitor yang kecil dapat menghambat jalannya proses pembelajaran. Dan yang kelima, kesesuaian durasi video dengan jam pelajaran peserta didik dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk materi selanjutnya, yaitu bahan ajar multimedia interaktif. Nah, bahan ajar multimedia interaktif adalah kombinasi dari 2 atau lebih media yang dapat berupa audio, teks,
grafik, dan juga video yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari sebuah presentasi. Nah, bahan ajar ini memungkinkan terjadinya hubungan dua arah antara bahan ajar dan penggunanya, sehingga peserta didik akan terdorong untuk lebih aktif. Nah, bahan ajar multimedia interaktif juga termasuk bahan ajar yang berbasis komputer. Nah, adapun karakteristik dari bahan ajar multimedia interaktif yaitu yang pertama, memiliki lebih dari satu jenis media yang konvergen. Misalnya, menggabungkan unsur audio dan juga visual. Yang kedua, bersifat interaktif, yang berarti memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna atau siswa. Dan yang terakhir adalah bersifat mandiri, memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakannya tanpa harus dibimbing orang lain. Nah, adapun contoh bahan ajar multimedia interaktif, yang pertama itu ada compact disc multimedia interaktif. Menurut Usman pada tahun 2008, CD interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak yang dapat berupa video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Guru dapat menyajikan materi lebih lengkap dengan tampilan menarik dalam beberapa bentuk materi seperti gambar, video, dan bahan ajar, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswa tersebut. Yang kedua ada Computer Assisted Instruction atau CAI. Nah, CAI atau Computer Assisted Instruction pada dasarnya merupakan perangkat lunak atau software program pembelajaran dengan media komputer sebagai alat penyampaian pesannya, yang didesain sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. CAI yaitu penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi pelajaran, memberikan latihan, dan mengetes kemajuan belajar siswa. CAI dapat sebagai tutor yang menggantikan guru di dalam kelas. CAI juga bermacam-macam bentuknya, bergantung kecakapan pendesain dan pengembang dari CAI tersebut. Bisa berbentuk permainan, yaitu games, atau mengajarkan konsep-konsep abstrak yang kemudian dikonkretkan dalam bentuk visual dan audio. Yang terakhir, untuk contohnya yaitu ada e-learning. Nah, e-learning merupakan proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis komputer, kelas virtual, dan kelas digital. Penyajian e-learning berbasis web bisa menjadi lebih interaktif. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, yaitu proses pembelajaran yang menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem pembelajarannya. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bullen dan Janes pada tahun 2007 mendefinisikan e-learning sebagai pembelajaran yang terjadi ketika teknologi internet digunakan untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan proses pembelajaran dengan jarak yang jauh. Definisi yang lebih umum dikemukakan oleh Freire dan Pereira pada tahun 2008, yaitu e-learning merupakan pembelajaran pada program pendidikan atau pelatihan melalui sarana elektronik. Adapun kelebihan dari bahan ajar multimedia interaktif, yang pertama yaitu sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif tentunya. Yang kedua, pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar, atau video dalam kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu menambah motivasi peserta didik selama proses belajar mengajar hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekadar penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Dan yang terakhir adalah melatih peserta didik menjadi lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Selain memiliki kelebihan, bahan ajar multimedia interaktif juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama,
tidak dapat menggantikan interaksi yang secara langsung. Dan yang kedua adalah memerlukan koneksi internet dan bandwidth yang besar. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk waktu, saya kembalikan ke Sinta selaku moderator. Terima kasih. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar terdiri dari beberapa jenis bahan ajar, yakni bahan ajar cetak, bahan ajar dengar atau audio, bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, dan bahan ajar multimedia interaktif. Di mana dari setiap jenis bahan ajar tersebut memiliki kriteria, contoh, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing saat digunakan dalam proses pembelajaran. Penentuan jenis bahan ajar yang mana yang akan digunakan dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan standar kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.